Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, sebelum pembelajaran Bapak mulai, pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan prestasi terlebih dahulu ya. Bapak mau tanya, di kelas ini apakah semuanya berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Sepertinya berangkat semua, Pak. Ya, Pak, berangkat semua. Baik, apabila berangkat semua, kita akan melanjutkan ke materinya. Baik, di sini kita akan mempelajari pembelajaran matematika bermateri faktor suatu bilangan. Nah, di sini karena ada yang tahu apa itu faktor suatu bilangan? Belum tahu, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskannya. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Misalnya ada contoh seperti ini yang sudah Bapak buatkan. Tentukan faktor dari bilangan 6. Cara pengerjaannya, kita akan memulai dari membagi bilangan terkecil terlebih dahulu dari bilangan 6 tersebut. Contohnya seperti ini. 6 dibagi 1 sama dengan berapa? 6, Pak. Ya betul, jawabannya 6. Jadi bilangan 1 termasuk dari faktor bilangan 6 karena 6 bilangan faktor dari 6 terus dikurangi 1 dikali 6 sama dengan 6 sama dengan kosong, 0 atau habis. Selanjutnya adalah 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? 3, Pak. Ya. Apakah 2 faktor dari bilangan 6 anak-anak? Iya, Pak. Coba kita buktikan bersama-sama. Jawaban 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita tulis di sini, lalu jawabannya 2, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita kurangkan dengan faktor dari bilangan 6 sama dengan 0 atau habis. Jadi bilangan 2 termasuk dari faktor bilangan 6. Baik, selanjutnya adalah 6 kita bagi 3 sama dengan berapa? 2, Pak. Ya betul, 2. Apakah bilangan 3 ini termasuk dari faktor bilangan 6? Baik, mari kita buktikan. Jawaban dari 6 bagi 3 adalah 2. Kita tulis di sini jawabannya 2. Lalu kita kalikan pembagian dari jawaban tadi, yaitu 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu kita kurangkan dari soal bilangan tadi, yaitu 6. Berarti 6 kurangi 6 sama dengan 0 atau habis. Jadi bilangan 3 adalah termasuk dari faktor bilangan 6. Selanjutnya 6 dibagi 4 sama dengan berapa? Tidak tahu, Pak. Baik, dari faktor bilangan 6 kita harus membagi habis atau tidak ada yang tersisa. Jadi jawabannya di sini tidak bisa karena bilangan 4 tidak bisa membagi habis dari bilangan 6. Selanjutnya 6 dibagi 5 sama dengan berapa? Tidak bisa, Pak. Ya betul, tadi Bapak sudah menjelaskan dari 6 dibagi 4 tadi. Karena bilangan 5 tidak bisa membagi habis dari bilangan 6. Jadi bilangan 5 tidak bisa menjadi faktor dari bilangan 6. Baik, yang ke-6, 6 dibagi 6 sama dengan 1, Pak. Ya betul. Mari kita buktikan apakah bilangan 6 ini termasuk dari faktor bilangan 6
Kita buktikan caranya seperti ini. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kita tulis 1 di sini, lalu kita kalikan dengan bilangan 6 yang merupakan soal tadi. Jadi 6, jadi 1 kali 6 sama dengan 6. Kita kurangi 6. Jawabannya adalah 0 atau habis. Jadi bilangan 6 ini merupakan faktor dari bilangan 6. Jadi faktor dari bilangan 6 adalah 1, 2, 3, dan 5. Baik. Selanjutnya kita menggunakan cara tabel perkalian. Bagaimana cara menentukan faktor dari bilangan 6? Sini Bapak akan membuatkan tabel terlebih dahulu. Kita menggunakan cara perkalian dari bilangan 6. Nah, kita mulai lagi dari awal. 1 dikali 6 sama dengan berapa? 6 pak. Ya, bilangan 1 dan 6 termasuk faktor dari bilangan 6. Selanjutnya 2 dikali berapa agar hasilnya menjadi 6 anak-anak? 3 pak. Ya betul, 2 dikali 3. Jawabannya adalah 6. Jadi bilangan 2 dan bilangan 3 termasuk dari faktor bilangan 6. Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui jawabannya. Apa saja faktor dari bilangan 6 tersebut. Jadi bilangannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi kita tidak usah menghitung terlalu panjang seperti dalam pembagian seperti ini. Baik, selanjutnya Bapak akan membuat contoh soal yang kedua. Tentukan faktor dari bilangan 10. Di sini ada dua cara, yaitu cara pembagian dan cara perkalian. Agar lebih mudah kita menggunakan dengan cara perkalian. Kita buat tabel terlebih dahulu. Cara pengerjaannya seperti biasa, kita menggunakan bilangan paling terkecil ya, seperti 1. Seperti 1 dikali berapa agar hasilnya menjadi 10? Dikali 10 pak. Ya betul, 1 dikali 10 hasilnya menjadi 10. Jadi bilangan 1 dan bilangan 10 termasuk dari faktor bilangan 10. Yang kedua, kita lanjut. 2 dikali berapa agar hasilnya 10 anak-anak? Dikali 5 pak. Ya betul, dikali 5. Kenapa bisa 5? Karena bilangan 2 dan 5 termasuk dari faktor bilangan 10. Baik, selanjutnya ketiga. Bilangan 3 agar bisa 3 dikali berapa agar hasilnya 10? Tidak bisa pak, tidak ada. Ya betul, bilangan 3 tidak bisa menjadi 10 dikarenakan bukan faktor dari bilangan 10. Jadi kita coret karena tidak bisa menjadi faktor dari bilangan 10. Nah, di sini kita sudah mengetahui jawabannya. Apa saja faktor dari bilangan 10? Yaitu 1, 2, 5, dan 10. Kita tidak usah menghitung lagi dikarenakan tidak bisa yang menjadi faktor dari bilangan 10. Jadi faktor bilangan 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Seperti itu ya anak-anak. Iya pak. Baik, apakah sampai sini anak-anak sudah paham?
Alhamdulillah, sepertinya sudah Pak. Baik, apabila anak-anak sudah paham dari materi yang tadi Bapak sudah jelaskan, Bapak akan memberikan soal kepada anak-anak. Silakan anak-anak tulis dan Bapak akan dikte ya. Baik, soal yang pertama, tentukan faktor dari suatu bilangan 8. Lalu yang kedua, tentukan faktor suatu bilangan dari 16. Yang ketiga, tentukan faktor suatu bilangan dari 32. Dan yang terakhir, tentukan faktor bilangan dari 48. Nah, silakan anak-anak dikerjakan di rumah, nanti kita bahas pada waktu pembelajaran minggu depan ya. Ya Pak. Baik, cukup sekian penyampaian materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya Pak. Baik, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, marilah kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.